Shalom teman-teman Bina Iman Remaja. Kita berjumpa lagi dalam Bina Iman Remaja at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Minggu ini kita memasuki pertemuan kedua dalam masa Advent dengan tema Kehadiranmu Lebih Melengkapiku. Materi hari ini diambil dari Komkat KAJ yang mengajak kita untuk mengetahui dan menyadari betapa berharganya kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tapi teman-teman, sebelumnya mari kita memuji Tuhan agar kita lebih semangat untuk mengikuti Bina Iman Remaja at Home dengan lagu Hatiku Gembira Tuhan. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini. Bantulah kami untuk memahami peran kami dalam hidup kami. Semoga sabdamu selalu menjadi penuntun kami dalam hidup pelayanan kami. Engkaulah guru dan penuntun kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kalian pasti pernah memainkan gambar puzzle seperti ini, bukan? Nah, ketika kalian mencoba menyusunnya dan ada satu kepingan yang hilang, apa yang akan kalian cari? Ya, tentu saja kalian akan mencari kepingan yang hilang itu, sehingga gambar itu akan menjadi satu gambar yang utuh. Seperti itulah kita semua akan dibutuhkan untuk membangun satu tubuh lengkap. Tidak ada yang boleh berkata, aku tidak penting. Kita semua pasti punya peran. Lalu apa ya hubungan puzzle ini dengan tema Advent kita yang kedua? Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dari bacaan kitab suci tadi, mari kita menanyakan kepada diri kita sendiri, karunia atau talenta apa saja yang Tuhan berikan kepada kita menurut Roma 12 ayat 4-8.
Peran apa yang sekarang ini sedang teman-teman jalani sesuai dengan talenta yang teman-teman miliki? Sudah cukupkah teman-teman menjalankan peran itu? Atau teman-teman merasa belum berfungsi seperti yang seharusnya? Lalu apa saja kendala yang teman-teman hadapi? Teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Hal ini sama dengan gereja. Kita semua dibutuhkan untuk membangun satu tubuh yang lengkap. Kita semua memiliki peran dan pelayanan yang berbeda. Yang dapat bermain musik mungkin dapat menjadi organis dalam suatu perayaan ekaristi. Bagi yang lain, mungkin hanya dapat mendoakan orang sakit. Tetapi kita harus tetap mengembangkan talenta kita dengan penuh tanggung jawab. Perbedaan bukan alasan untuk tidak berkarya dengan maksimal. Perbedaan itu adalah suatu karya keagungan Tuhan yang harus kita syukuri dan kita hadapi. Sadarilah, tiap-tiap orang diciptakan khusus oleh Tuhan secara unik dan istimewa. Untuk itu, mari kita kembangkan setiap talenta diri kita untuk saling melengkapi sebagai umat Tuhan dengan tujuan dan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Kerendahan hati adalah hal yang terpenting di dalam pelayanan. Kerendahan hati berbicara tentang tidak mengejar ambisi diri, tetapi mementingkan orang atau makhluk hidup lain. Dalam masa Advent ini, kita diajak untuk mengetahui dan menyadari betapa berharganya kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita diingatkan bahwa walaupun memiliki karunia yang berbeda-beda, bukan berarti kita tidak dapat bersatu dalam pelayanan. Mari kita simak gambar berikut ini. Gambar ini bercerita tentang seekor hewan kungkang yang akan menyeberang jalan besar untuk kembali ke habitatnya di hutan. Kungkang atau dalam bahasa Inggris disebut sloth tidak pernah terburu-buru. Jalannya sangat lambat. Sebagian besar waktu mereka habiskan di ketinggian pada cabang-cabang pohon. Kita akan belajar kepedulian dari tindakan seorang bapak yang menolong kungkang itu, menyeberangkannya hingga sampai ke suatu pohon ke habitatnya. Bapak tersebut menjalankan peran sebagai bagian tubuh Kristus atau gereja untuk memperhatikan kehidupan makhluk lain. Perbuatannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan pemikiran agar hewan tersebut luput dari bahaya tertabrak kendaraan yang sedang berjalan. Alangkah bahagianya kita menyaksikan si kungkang mengulurkan tangannya, seolah-olah dia ingin mengucapkan terima kasih kepada penolongnya. Gambaran tadi mengingatkan kita bahwa peran kita sebagai murid Kristus yang mau melayani atau peduli kepada orang maupun makhluk hidup lain. Pelayanan atau kepedulian yang didasarkan atas talenta atau karunia tiap-tiap orang yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Teman-teman, mulai hari ini kita membangun niat yuk. Aku mau selalu mengikuti ajaran Tuhan Yesus dengan tindakan dan sikap. Lebih peka dan peduli, lebih toleran kepada teman, orang tua, kakak, adik, dan sesama, membawa kabar sukacita kepada sesama. Jangan lupa juga untuk aksi kita. Upload foto kegiatanmu hari ini di media sosial sebagai sarana ajakan bagi teman-teman agar mau datang ke pertemuan Bina Iman Remaja untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kumbaya. Oh
Teman-teman, mari kita akhiri Bina Iman Remaja hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas peran yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Ajari kami untuk makin menghidupi, mengucap syukur, dan mengandalkan-Mu dalam menjalankan peran kami ini ya Tuhan. Engkaulah guru kami, andalan kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di Bina Iman Remaja at Home minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.